Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Orang tua dan saudara yang belagu menuntutku untuk tidak mengambil pekerjaan bagus di luar negeri, jika aku membawa putri angkatku. Adik perempuanku mengalami masa yang cukup sulit sebagai orang dewasa muda, mabuk, dan menggunakan narkoba, dan umumnya menjadi tak terkendali. Dia akhirnya hamil dan melahirkan pada usia 18 ketika aku hanya beberapa minggu lagi dari usia 21. Dia tidak mau itu. Anak setelah melahirkan, dia bahkan menolak untuk menjemput anak itu dan akan membiarkannya dengan popok kotor itu. Meskipun aku sendiri tidak pernah menginginkan anak, aku melangkah masuk dan mengadopsi keponakanku yang baru lahir sebagai putriku. Pacarku yang telah bersamaku selama 3 tahun memberi aku ultimatum karena dia tidak menginginkan anak. Aku memilih keponakanku, dan dia meninggalkan aku yang mengakibatkan aku tiba-tiba menjadi single parent. Beberapa tahun pertama sulit, karena single parent hampir tidak memenuhi kebutuhan. Tetapi aku berhasil, dan saudara perempuanku tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak pernah menyembunyikan kebenaran dari putriku, bahwa dia diadopsi, tetapi selalu meyakinkannya bahwa aku sangat mencintainya dan aku adalah ibunya. Ketika putriku berusia 6 tahun, saudara perempuanku akhirnya bersih dan ingin memiliki akses pada anakku. Aku mengizinkannya, tetapi menekankan dia hanya akan menjadi bibi baginya, dan dia menerima ini, meskipun jelas dia berjuang dengan konsep itu, dan kadang-kadang bertindak lebih seperti seorang ibu, yang selalu aku tekan dengan cepat. Sekarang putriku berusia 8 tahun, dan aku telah ditawari pekerjaan di negara lain. Gajinya hampir 2 kali lipat gajiku saat ini, dan perusahaan membantu kami menemukan rumah, memasukkan putriku ke sekolah internasional, dan penitipan sepulang sekolah. Jadi tentu saja aku menerimanya. Tetapi ini mengakibatkan keluargaku mengalami kehancuran, tentang bagaimana aku tidak dapat melakukan ini, dan betapa kejamnya mengambil putriku dari keluarganya, dan betapa tidak adilnya bagi saudara perempuanku. Saudara perempuanku telah mengatakan kepadaku bahwa dia tidak akan mengizinkanku pindah bersama anakku, dan bahwa dia berjuang ke pengadilan untuk mendapatkan kembali putriku. Aku telah berbicara dengan pengacara, dan sepertinya dia tidak tahan untuk berdiri di pengadilan, karena secara hukum dia sekarang menjadi putriku. Tetapi anggota keluargaku yang lain mengatakan bahwa aku sangat kejam, dan jika aku peduli dengan saudara perempuanku, aku akan menolak pekerjaan ini. Aku meninggalkan rumah pada usia 16 tahun dan menyelesaikan pendidikanku. Sementara saudara perempuanku adalah anak emas yang lolos dari segalanya. Dia bahkan sekarang tinggal bersama orang tua kami dan tidak bekerja. Putriku sedih untuk meninggalkan sekolahnya, dan teman-temannya bersemangat untuk pindah. Aku telah mengajarinya tentang negara itu setiap malam sebelum tidur, dan kami pergi ke beberapa restoran otentik untuk mencoba makanan dari sana. Aku juga berjanji ke anakku bahwa kami akan terbang kembali setidaknya sekali setahun untuk mengunjungi, dan dia dapat FaceTime atau menelpon teman-temannya. Aku merasa keluarga seperti memancingku untuk akhirnya menyerahkan putriku kembali, seolah-olah aku hanyalah pengisi sementara untuk saudara perempuanku, yang jelas tidak akan pernah terjadi, dan pengacaraku terlibat dalam masalah ini. Cerita kedua. Tetangga kurang ajar melepas pagarku untuk memiliki akses ke jalan masuk rumahku. Aku menyewa lantai bawah sebuah rumah berlantai 2. Pemilik rumah ini cukup rajin dan pandai mengurus barang-barang di sekitar sini, dan hanya membayar 6K untuk membuat jalan masuk di aspal, sehingga parkir akan lebih mudah. Rumah sebelah adalah bangunan besar, dengan beberapa apartemen, dan satu jalur jalan masuk untuk 2 mobil yang mengarah ke halaman belakang. Tetapi salah satu penyewa memiliki banyak mobil dan truk perbaikan, dan selalu melakukan pekerjaan siang dan malam di mobil-mobil ini, mengabaikan peraturan kebisingan, dan menggunakan bor dan lampu sorot, membiarkan apartemen terlihat seperti tempat barang rongsokan, dan itu benar-benar terlihat buruk. Karena semua mobil dan sampah lain-lain, penyewa harus berganti mobil setiap hari, sehingga truk besar bisa masuk dan keluar dari tempat parkir, dan semua orang dapat menemukan tempat parkir pada waktu tertentu di sekitar omong kosongnya. Ada pagar pendek di antara 2 jalan masuk kami, yang terbuat dari pipa logam yang telah ada selama 50 tahun lebih.
untuk membagi jalan masuk. Tetapi kami memiliki jalan beraspal. Dia membayar agar seseorang datang dan merusak semuanya. Aku bahkan tidak memperhatikan apapun. Tetapi pemilik rumahnya melihat jejak ban besar di trotoar baru dan halaman belakang dan melihat pagar itu hilang. Ketika dia bertanya kepada tetangga, dia bangga bahwa sekarang dia memiliki jalan masuk yang diaspal. Lebih mudah baginya untuk memarkir dan mengarahkan truknya, sehingga semua pagar diturunkan, sehingga dia dapat menggunakan halaman belakang kami untuk memutar truknya dan parkir di depan rumah kami. Pemilik rumah ini tercengang bahwa dia baru saja memutuskan sendiri bahwa dia akan parkir di halaman belakang rumah kami dan di jalan masuk kami. Tebal trotoarnya hanya beberapa inci, jadi trotoarnya akan relatif mudah rusak, dan truknya pasti akan membuat bekas ban di halaman belakang saat musim semi, ketika tanahnya lunak. Belum lagi dia tidak tinggal di sini. Jadi aku pulang tadi malam, dan pemiliknya ada di luar dengan tunangannya memasang pagar kawat jelek ini, dan menceritakan keseluruhan cerita kepadaku, dan mengatakan kepadaku untuk memberitahu dia jika terjadi sesuatu. Baiklah, aku pulang dari kelas hari ini, dan pria itu ada di luar rumah, dan berlari ketika aku dalam perjalanan ke rumah, dan mulai komplain ke aku karena memasang pagar, dan memberitahuku bahwa kami harus menurunkannya, dan membayarnya setengah dari biaya melepas pagar tua itu. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya memberitahu dia bahwa itu tidak akan terjadi, dan dia tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan masuk atau halaman kami. Nah, ketika aku berada di dalam rumah, dia merusak semua pagar yang kami pasang. Aku menelpon pemilik rumah, dan sekarang dia berurusan dengan polisi, dan dia ingin membawanya ke pengadilan. Tentu saja, aku hanya terperangah dengan kurang ajarnya tetanggaku untuk menggunakan halaman kami dan mencatat barang-barang yang ada di properti kami. Aku bahkan tidak berpikir ada orang ya seperti itu. Cerita ketiga. Ibu-ibu nggak tahu diri menuntut untuk memberikan alkohol kepada anaknya. Jadi aku bekerja di hotel untuk musim panas, dan aku telah melihat beberapa hal yang luar biasa. Jadi aku bekerja di bar hari itu, dan semua berjalan cukup baik. Aku kebanyakan menyajikan koktail anak-anak, yaitu jus campuran dengan sirup. Karena saat itu bulan Agustus, dan kami memiliki banyak keluarga saat itu. Jadi gadis kecil ini berjalan ke bar, dan meminta koktail anak-anak. Dia juga bertanya dengan sangat sopan, apakah ada sirup lain yang bisa aku masukkan ke dalam jusnya. Sirup biasanya memiliki warna, seperti merah untuk stroberi, kuning untuk jeruk nipis, dan lain-lain. Aku memberitahu dia apa yang aku miliki, dan dia meminta yang warna biru, yang kumiliki di konter saat ini. Aku, maaf, tapi itu bukan sirup. Ini adalah minuman keras dan mengandung alkohol. Aku tidak bisa melayani kamu ini. Mau yang jeruk limau? Aku bersikap sopan dengan pelanggan, terutama anak-anak kecil. Gadis itu berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Jadi aku bahkan tidak perlu bertanya, apakah dia masih di bawah umur. Dia hampir tidak bisa diandalkan. Ngomong-ngomong, dia bertanya lagi, apakah dia bisa meminta yang biru. Dan aku mengatakan padanya lagi bahwa aku tidak bisa memberinya apapun dengan alkohol di dalamnya. Bahasa Inggris juga bukan merupakan bahasa pertamanya. Jadi aku tidak tahu apakah dia memahami aku dengan baik. Dia lari dan memanggil ibunya untuk menerjemahkan untuknya, karena ibunya berbicara bahasa Inggris dengan lebih baik. "IM, permisi, mengapa kamu tidak memberi minum putriku?" Aku, "Maaf bu, tapi dia meminta yang biru, dan itu likur. Aku tidak bisa memberikannya kepada anak-anak. Aku akan dengan senang hati menambahkan sirup lain ke dalam minumannya." "IM, mengapa kamu tidak memberinya yang biru saja seperti yang dia minta?" Aku, "Yang biru itu bukan sirup. Ini adalah minuman keras dengan 20% alkohol. Aku tidak bisa memberikan itu padanya." "IM, tidak ada minuman biru. Masukkan saja sirup itu ke dalam jus putriku." Aku, "Sekali lagi, aku tidak bisa bu. Ini mengandung alkohol." "IM, jadi apa? Beri dia sedikit saja." Aku mencoba berkali-kali untuk menjelaskan kepadanya bahwa aku tidak diizinkan memberikan itu kepada anaknya. Kemudian dia memintanya sendiri, dan aku kembali menolak untuk memberikannya, karena aku tahu anak itu akan meminumnya pada akhirnya. Untungnya manajerku sedang lewat saat ini. Dia melihat apa yang terjadi, dan bertanya ada apa. IM mengatakan aku menolak layanannya, dan aku keras kepala karena tidak memberikan apa yang diinginkan putrinya. Aku menunjukkan kepada manajerku botol yang diminta wanita itu, dan dia juga menjelaskan kepadanya
bahwa kami tidak bisa menyajikan kepada anak-anak di bawah umur. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia melihatnya memberikan minuman beralkohol kepada anaknya, dia akan memanggil keamanan dan mengantarnya keluar. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Jerman dan pergi. Hari berikutnya dia menghindariku sepanjang waktu, dan begitu juga aku. Syukurlah dia tidak menyebabkan masalah lagi selama sisa hari dia tinggal di hotel. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.